Pelan-pelan gitu. Gue mau beli minum, tapi lu puasa. Emang lu nggak puasa? Puasa. Oh gitu. Ya udah, oke. Selamat datang di Utarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan tidak selalu bermuara di selatan. Dan ini puasa kita yang ke 20 ya? Hampir 20-an lah. Emang hampir ya? Sekarang tanggal 14. 14. Ini kan tinggal 6-7 harian lagi menuju lebaran. Oh iya. Berarti udah masuk ke 3 minggu ya? Iya. 3 minggu puasa. Dan godaan-godaan apa terbesar gitu? Sejauh ini sih kalau untuk makan dan minum gue nggak merasakan ya Ki ya. Maksudnya kayak Nggak tergoda gitu? Nggak tergoda, gue lapar banget meskipun kita cerita kemarin kerja gue jauh, tapi ya alhamdulillahnya ber-AC gitu kan, di transportasi umumnya dingin ya, mungkin pas transitnya aja agak panas, tapi selebihnya kalau untuk makan dan minum sih gue nggak merasa untuk aduh lihat orang makan jadi lapar gitu. Nggak sampai segitunya sih. Benar-benar. Udah nggak lagi sih, gue juga nggak, bukan masanya lagi, terlebih sih emang udah biasa lapar sih ya. Iya. Iya kan, kita udah biasa lapar soalnya Gi. Jadi nunggu istirahat lama atau enggak nunggu kegiatan beres lama ya kan, gitu udah nahan lapar gitu, nahan minum sih. Jadi udah biasa gitu jadinya. Puasa jadi ya udah. Iya, sama aja nahan lapar juga gitu. Kalau orang makan depan kita kayak udah biasa aja, lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya, gue udah biasa aja gitu. Bilang apa, maaf ya gitu. Apa bilang misalnya ada yang buka puasa atau yang nggak puasa gitu. Maaf ya Ki gitu. Iya nggak apa-apa, gue mah gak goda kok, slow aja. Walaupun emang wanginya menggoda gitu. Wanginya doang gitu kan. Apalagi pop mie kan. Waduh itu tuh. Indomie itu godaan terbesar untuk baunya ya, bukan untuk kita langsung pengen kayaknya masak juga deh gue. Bener. Cuma wanginya enak nih, kayak mendingan nyium parfum aja tuh. Itu sama tuh. Parfum Indomie kan ada kan. Anjir, gue belum pernah lihat lagi. Bukber lancar, Bukber lancar, alhamdulillah. Udah berapa ratus kali? Alhamdulillah cuma 2 tahun ini. Yang satu sedikit kok. Iya, karena circle udah makin dikit. Teman-teman sekolah nggak ada yang hubungin buat bukber? Nggak, karena apa ya? Kayaknya makin dewasa, kayaknya makin sibuk sama keluarga sendiri sih. Iya sih. Terlebih kan lu ada calon bayi. Iya, calon bayi dan menjadi seorang ayah. Jadi kayaknya ditinggal sebentar tuh khawatir ya. Bener sih, jadi tuh gini. Ini dari awal-awal nih ya, perjalanan hamil istri tuh, semester pertama tuh, waduh muntahnya banyak banget gini-gini kan. Waktu pas kedua udah aman tuh, nggak banyak minta apa-apa gitu ya. Kayak misalkan gue lagi di Jogja gitu waktu itu, terus bini yang pengen jeruk dong, udah gila kan gue masih di sini ya, maksudnya gue nunggu, ya udah gue tunggu balik dulu baru ini gitu, ntar mah nggak pengen lagi, terus mau gimana, gue bilang kayak gitu kan. GoFood dari Jogja? Iya, masa iya sih, kan gitu kan ya, maksud gue kalau dulu repot-repotnya gitu tuh, jadi kalau sekarang sih cuma karena ditinggal tuh jadi, lama banget. Iya. Udah mau pulang atau buruan gitu kan, kayak gitu-gitu sekarang tuh gitu, jadi udah males ditinggal katanya. Itu sih yang paling ini. Dan kalau misalnya mau puasa atau nggak puasa sih, ya itu gua maklumin lah ke dia. Iyalah, orang dia lagi mengandung kan maksudnya. Tapi puasa lancar kan kemarin? Puasa dia lancar, aman, alhamdulillah. Masuk udah semester kedua padahal ya? Semester kedua? Iya. Semester kedua, alhamdulillah. Itu aja jago sih, maksudnya. Keren. Bayi gue emang, gue panggilnya jagoan emang sih. Jagoan. Si Boy? Ya, si Boy aja. Anjing, kenapa nyambungin situ? Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya kelaminnya apa, gue panggil si Boy aja, udah kayak laki-laki di dalam. Iya, hari Minggu sih insya Allah USG dulu sih. Oh gitu, ya semoga yang terbaik lah ya. Amin. Ya pengennya sih laki-laki ya. Ya. 7 hari lagi kan mau lebaran nih. Lu nggak ada rencana buat mudik Ki? Ini terlebih ini ya, ngomongin mudik, kayaknya kita bakal mudik. Atau pulang kampung gitu? Kayaknya kita bakal mudik lebih cepat kayaknya Gi ya. Iya. Jadi mungkin ya, kita nggak bisa nabung podcast nih ya. Oh, iya, jadi kita nggak bisa nabung podcast dan maaf kalau misalnya nanti waktu pas di hari Lebaran kita nggak ada posting podcast ya. Iya. Gitu. Jadi sibuk silaturahmi. Gitu. Sibuk silaturahmi. Karena emang kita tag-nya seminggu sekali dan untuk 1 episode karena waktunya sebenarnya. Bener. Waktunya yang nggak apa ya, mumpuni lah. Iya. Ternyata bulan puasa ini bikin kita sibuk juga ya. Bener. Masing-masing. Iya bener. Bener. Walaupun ngambil waktu, celah-celah waktu, mau pagi, malam,
Bahkan sekarang siang. Siang. Ini siang pertama kita ya? Iya, pertama kita. Tag podcast sebelum sebelum puasa juga kita nggak pernah siang kan? Belum pernah. Selama dari season 1 juga belum pernah siang. Biasanya pagi, malam. Kebanyakan malam malah. Iya. Gitu. Sampai ada suara kodok. Iya. Gitu. Ini siang dan puasa ya. Tantangan terberat kayaknya. Justru gue lebih khawatir pagi sih. Siang masih mending gitu. Kenapa? Lu kan ada maksudnya sedikit jam istirahatnya gitu. Kalau pagi kayaknya aduh, dari subuh istirahat terus langsung ngetek kayaknya takutnya puyeng kita. Iya, bener sih. Emang bener sih. Bener puyeng. Sekarang aja lebih ke capek bukan puyeng ya. Karena Bapak Rizky masih ada agenda. Iya. Ya udah deh. Ngomong-ngomongin tentang mau lebaran gitu ya. Jadi mungkin kita bakal mudik lagi tadi ya. Kita bakal mudik lebih cepat. Nah, dan kebetulan kalau misalnya mudik untuk sekarang ya karena udah berkeluarga ya. Jadi biasanya kalau mudik itu ke Lampung. Iya. Yang sekarang lagi trending topik. Iya. Pasti lu nggak tahu ya? Tahu dong. Tahu dong. Udah baca. Gue tahu ini bakal disinggung sama lu. Wah, kampung halaman Rizky gue harus baca dong. Iya, itu lagi trending banget ya. Mau bahas dikit gak? Boleh. Jangan deh, Ji. Jangan, soalnya nanti takut di print. Oh. Muka gue di print aja gitu. Bahaya lagi. Terus dilaporin. Aduh. Tapi intinya sih emang iya, gimana sebagai anak Lampung kan gitu. Perkembangan infrastrukturnya saya emang kacau sih. Tapi lu memantau kan? Memantau lah gitu kan. Jadi setiap mudik atau apa gitu ya. Jalanan ada yang hancur, ada yang ya gitulah. Dan emang bener kata beberapa yang ngomong gitu ya, yang speak up, kayak listrik itu jarang ada. Tapi walaupun kebetulan gini, gua tuh tinggalnya di Kalianda, kalau Bogor tuh apanya? Ya kabupaten lah, itu kabupaten. Nggak terlalu jauh sama kota bumi, nggak terlalu jauh sama pokoknya pusat kota lah. Wah, ya nggak terlalu jauhnya 2 jam sih. Beda mungkin ya, nggak terlalu jauh Rizky itu 2 jam. Nggak, sebenarnya gini karena jadi kalau jalanan di sana tuh sepi. Jadi kalau misal lu ngebutnya juga enak gitu. Tapi karena kan jelek sepi. Katanya. Ya kalau misalnya yang barunya itu kan karena di Lampung Selatan ini kan baru masuk tol nih. Jadi keluar tol yang dari Selat Sunda itu. Nah itu kan masih bagus tuh. Waktu sebelumnya mah hancur banget gitu. Gila. Jadi jalan raya itu ngelewatin kebun sawit. Bukan, kebun jagung. Itu sepanjang jalan tuh kebun jagung. Kayak kalau di Bogor Jasinga kali ya, maksudnya itu kebun gitu. Iya. Daerah gitu kan maksudnya. Kayak gitu. Terus selalu ada pelangnya tuh tulisannya pokoknya bahasa Korea dan bahasa Jepang, bahasa Cina lah. Serius? Iya, serius. Apa itu maksudnya? Gua nggak tahu lah itu. Nggak bisa tuh, gua nggak ngerti bahasanya, ya kan. Mungkin harus ada bahasa luar di lalu lintas jalan kan? Iya. Pokoknya itu ada pelang aja di setiap tanahnya itu. Oh, iya. Gitu. Kepemilikan kayaknya itu gitu. Ya mungkin ya kita nggak tahu. Iya ya, sih. Gitu. Jadi itu banyak lah tanah-tanah yang di sana kayak gitu lah. Dan tapi enaknya kalau misalnya di Lampung ini gitu ya. Terlebih di tempat gua. Jadi tempatnya Lampung Selatan ya? Tempatnya Lampung Selatan di Kalianda pesisir gitu kan ya. Jadi di ke depan rumah itu mungkin sekitar nggak sampai 1 kilo lah. Itu laut. Oh, itu mah pesisir banget dong. Pesisir banget. Iya. Itu laut. Nah, jadi kalau misal lu mandi pagi nih ya, pagi mandi nih main ke laut gitu kan ya. Nah, belakangnya itu Gunung Raja Basa, belakang rumah gua. Iya. Apa bukit? Gunung? Bukit. Oh, tapi belakangnya kelihatan gunung. Gitu. Jadi enak tuh. Jadi waktu pas mandi pakai air laut gitu ya, main-main gitu. Nah, pas bebersihnya itu pakai air gunung. Wah, tuh. Jadi ada panas kedingin, mantep banget itu. Gila, keren. Asik tuh kayaknya. Asik tuh. Nantilah kalau misalnya punya waktu kita. Tapi di sana siapa sekarang? Ada om gua. Oh, ada om gua berarti. Manggilnya bapak kalau di sana. Padahal om gitu ya, kalau di kita om itu manggilnya bapak. Kalau misalnya bibi itu manggilnya Minan. Oh, Minan. Bukan gitu. Ibu ya berarti? Bukan. Kan bapak kan tadi om. Iya. Bibi ntar ibu lagi. Iya bener sih. Enggak sih, tapi sana Minan bahasanya. Bahasanya Minan. Terus kalau bapak itu om, terus kakek itu datu atau ya. Atau papih itu kalau nenek mimi sama kayak ibu bapak ya udah mama papa atau bapak ibu ayah ya sama standar lah. Tapi waktu itu gue pernah ngerasain mudik di Lampung. Lebarannya pertama mudiknya dulu ya nih. Okay. Pertama mudiknya dulu. Kalau misalkan dengan komparasi dari mudik yang memang
ketengan dan Travel. pribadi. Oh, Nah, Ketengan? ketengan dan pribadi nih. Jadi naik bis. itu yang ngeteng. Naik bis. Kalau pribadi? Pribadi naik mobil. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya naik mobil dan ketengan, kalau misalkan sedikitan, nggak sampai 5 orang, itu mending naik bis. Karena lebih murah dibanding naik mobil biasa. Gitu. Dia nyarter mobil kan jatuhnya ya. Kalau yang apa? Banyak kan lebih dari 5 itu. Bukan Kayak ya. mobil. Jadi misalkan kita punya mobil nih. Oh, Kita lu punya pribadi. mobil. Oke, Jadi oke. misalkan punya mobil pribadi nih. Terus Pulang kampung. pulang kampung, Mudik. mudik gitu kan ya. Jajan pulang mudik. Pulang kampung apa mudik sih yang benar Ki? Gua takut dilarang. Kemarin sih isunya katanya pulang kampung boleh, mudik jangan. Oh ya udah berarti pulang kampung ya. Ya, berarti kita tetapkan Iya. pulang kampung. pulang berarti kampung ya. Ya. Takutnya tahun ini begitu lagi kan. Ribet banget ya. Iya. Ya udah berarti pulang kampung nih. Kalau misalkan pulang kampung pakai mobil pribadi itu satu harus bensin. Oh, Kepikirannya. kosnya Kosnya banyak. bensin. Tol Tol, benar. gitu. Nah, udah gitu waktu masuk di Penyeberangan? penyeberangan ya, itu mobil dihitung satu. Iya, makanya jadi sayang aja gitu. Ada kos lebih lah jadinya kan. Gitu. Jadinya udah gitu nanti kan kita biasanya tiket itu langsung ekonomi ya dapatnya ya. Nah, itu bayar lagi tuh kalau misalnya Mau upgrade. mau upgrade eksekutif kalau nggak salah waktu terakhir sih 10.000 ya. Tahun berapa tuh? 2 tahun lalu. 3 tahun lalu ya. Sebelum Covid 2018. Oh. 2018? Iya, kayaknya 2018 deh gue terakhir. Kayaknya sekarang udah beda. BBM Mungkin. naik, Covid udah nggak ini. Iya, Bisa jadi. kayak sih. Dan terlebih sekarang itu gue belum pernah nyobain dermaga 1 sih. Jadi kan ada beberapa dermaga tuh. Heeh. Gue selalu diituin dermaga 3 tuh. Itu Apa itu kelas ekonomi? kelas Dermaga ekonomi dan jauh banget gitu. Jadi sekarang ada terminal 1 itu eksekutif. tiga. Kayak bandara ya? Deket jadinya. Jadi waktu pas turun bis itu langsung dermaga 1. Oh, maksudnya turun di Lampung ya gitu? Enggak, turun di Pelabuhan Merak. Oh, Merak. Pelabuhan Meraknya jadi langsung terminal 1. Enak. Sebelumnya udah pakai perahu, kapal, pergian lu Pernah sih dulu, Kemana? tapi ke Bali. ke Bali. Dari Ketapang. Ini perahunya perahu kecil kan? Ferry itu. Iya, ferry kecil kan tapi kan. Oh, kalau itu Merak kan gede kan? Oh, Gue juga pernah sih. Waktu itu juga ya ke Bali saya emang pakai perahu sih. Dan waktu itu ombaknya lagi kenceng malam sih gue. malam. Lu kapan pas Gua waktu itu agak siang. agak siang? Nggak terlalu ada ombak jadinya, tapi emang jatuhnya lebih cepet aja karena kan deket ya dari Selat Bali itu ke Balinya. Orang kecil kayak gimana sih kapal feri, nggak yang besar buat Iya. mobil banyak lah. Iya, gue pernah nyobain itu dan lebih mabok sih gue. Sumpah sih, gila pusing. Karena mungkin ombaknya kali ya. Oh iya, Ya. meskipun kapal segede apa juga kalau ombaknya gede ya tetap aja bikin pusing kan. Pusing nih gue. Waktu pas ke Bali tuh pusing. Cuma waktu pas setiap ke Lampung sih Nggak pusing. nggak pusing. Karena mungkin udah biasa kali ya. Iya, lebih biasa daripada ke Bali. Iya. Mungkin lautnya belum kenal kan. Iya, laut itu belum kenal. Aduh. Bisa. Tapi kalau misalkan selama kayak ke Lampung ya gitu. Hah? Dulu tuh hampir setiap 3 bulan sekali itu gua ke Lampung gitu. Karena Oh, itu mah bukan pulang kampung, Ki. enggak, maksudnya dulu. Oh. Dulu kan sebelum setiap mudik tuh kan. Kalau dulu kan Dulu setiap mudik. dulu kan per 3 cuma, bulan? Dulu kan cuma setiap mudik doang. Oh, iya, gitu. iya, iya. Dulu kan cuma setiap mudik doang. Nah, semenjak waktu pas nenek gue masih ada di sana dan lagi sakit, nah nyokap gue di sana. Oke. Gitu. Jadi setiap 3 bulan tuh gue ke sana tuh buat Jenguk. jemput nyokap. Oh, jemput Nyokap pengen balik, udah gitu paling nanti 2 sebulan lagi baru balik ke Lampung lagi, Lu nganterin anterin lagi. Iya, kayak gitu. Jadi hampir rutinitas waktu itu sebelum Covid juga bolak-balik di Lampung. Jadi biasa aja gitu dan Jadi kayak nggak kerasa pulang kampungnya. gitu bener. Dan kayaknya kalau misalkan sendiri ke sana tuh udah biasa aja. Dan yang lebih enak tuh dengan siapanya, Iya. bukan kemananya. Iya benar sih. Iya kan? Ada Lu kalau cerita. misalnya kemana tapi sendiri tuh asa gimana gitu, ya kan? Kurang bercerita kayaknya. Ya. Jadi setiap sendiri ke sana tuh ngapain lagi ya? Gitu tuh gak? Iya sih bener. Ya, sedikit juga gue sendiri Iya gitu ya. gitu. Sini lagi, sendiri lagi. Gitu Tapi sih. niatan kalau misalnya udah lahiran gitu, pengen ngajak Eva keluarga ke sana. Pengen sih, pasti. Gue pengen ngajak Lampung. Apa harus nunggu Lebaran gitu? Kalau nggak salah sih
saudaranya bini gua nih ya, saudara bini gua tuh dia punya saudara juga katanya di Lampung. Oh gitu? Iya katanya. Oh Gitu. katanya. Nah, Oke. gua nggak tahu. Tuh kalau nggak salah dia pernah ke Lampung tuh itu kemana gitu kata. Oh justru pernah ke Lampung? Bukan, saudaranya. Saudaranya. Oh. Saudaranya pernah ke Lampung, terus ada saudara di mana gue nggak begitu aware banget buat bahasan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya emang ada waktu ke sana ya pengen ke sana sih, kapan aja sih. Oh. Tapi nenek masih ada kan? Apa tinggal om aja? Tinggal om aja di sana. Oh. Nenek udah meninggal. Kakek juga udah meninggal. Jadinya jadi sepi. Harusnya sih emang anak pertama di sana sih. Jadi ada nyokap lu berarti? Enggak, ada uak gua. Harusnya sih uak. Anak dari nenek lu maksudnya kan? Iya, anak dari nenek gua. Nemenin. Iya. Sama lagi mirip. Jadi ya kan kalau misalkan yang muda pasti ngoncungin yang tua kan? Iya. Ya kan kayak gitu kan sistemnya. Masa mana iya yang tua ngunjungin yang muda? Iya. Kayaknya enggak deh gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kita sungkeman atau apa kan udah enak. Iya benar. Gitu sih. Itu pengalaman gua di Lampung sih. Kalau buat pulang kampung ya, bukan mudik. Dan di sana lebih rame Gi. Sekarang apa pas waktu 2 tahun terakhir? Waktu pas 2018 tuh lebih rame sih. Oh. Gitu, lebih rame. Di perjalanannya rame apa udah di kampung? Pas di kampungnya. Oh, udah jadi rame. Rame banget. Kalau di sini tuh kayak ngerasa sepi aja sih. Kalau di sini? Di Bogor. Oh. Di Bogor tuh jadi kayak waktu pas setelah Idul Fitri kan pasti muter-muter ya. Iya. Sama tuh di sana juga. Cuma sampai 3 hari itu masih ada aja tuh yang muter-muter tuh. Iya serius Gi. Masih ada. Bertamu ke rumah. Bertamu ke rumah gitu. Sampai 3 hari masih ada tuh. Padat kali perkampungannya sini. Iya, perkampungannya emang padat. Oh. Sampai seluk-seluk gunung masih ada sih kayaknya. Gitu sih. Kalau di sini sepi jadi H-1 tuh H+1 udah beres tuh. Paling cuma yang lewat ibu, bapak gitu doang kan. Ya kan saudara-saudara udah kunjungin kali ya. Ya di sana mah dari ujung ke ujung kayaknya masih ada saudara deh. Kayaknya ya. Iya. Ya kita nggak tahu. Meski kita nggak kenal ya. Tapi lucu juga tuh waktu pas gue pertama pulang kampung ke sana gitu ya. Jadi kan udah lama banget terakhir tuh waktu dulu ya, waktu kecil tuh SD terakhir mudik. Pulang kampung salah. Pulang kampung. Terus gue pulang kampung lagi setelah lulus SMA. Dari SD ke SMA. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang suka manggil katanya. Rizky. Wah gitu kan katanya. Ini anakmu katanya gitu kan ya katanya. Udah besar ya katanya. Ya Nan katanya. Kok Minan katanya. Ini uakmu lah. Oh iya maaf Pak, salah. Suka salah manggil. Bener. Gue pernah lagi. Itu sih. Itu lucu itu kalau pulang kampung kelamaan nggak pulang kampung ya itu. Nggak tahu ya. Ini saudara dari mana gitu. Terus dijelasin. Oh iya. Udah lupa. Aduh lucu banget itu. Mirip sama bapaknya ya? Iyalah. Masih bapak bener. Masih pada gitu ngomong itu lucu banget. Anak laki-laki identiknya lebih mirip ke bapak bener. Gue dikenalin karena bapak gue jadinya. Bener Ki, gue pernah. Nah ada lucu lagi waktu pas gue balik ke sana lagi gitu ya. Terus nanya, mama di mana? Ke om gue, itu ada di belakang gitu ya. Di rumah tetangga gitu, saudara gitu. Nah pas gue kesana teh, oi Ki, kok dia tahu gue ya? Ini siapa? Gue gitu. Ya Pak, nyari mama. Mama mau sana lah, katanya gitu. Dia tahu ya, gini gue nyari nyokap ya. Ini gue bingung. Ini siapa? Ini gue. Oh iya. Oh iya, makasih Pak. Gue gituin aja. Iya. Udah kesana bener. Emak gue di situ. Kok bisa tahu? Gue nanya sama nyokap gue. Itu siapa? Kok bisa tahu sih? Saudara juga? Iya saudara dari sini. Oh iya. Ya, cuma bingung aja kok bisa tahu gitu. Ini nyari emaknya gitu. Kelihatan nih anak ayam nyari induknya nih kayaknya nih. Kayaknya sih gitu ya. Gitu. Loh gimana Gi? Kalau dulu sebelum lu cerita nih ya. Nah pulang kampung kemana nih? Pulang kampung gue ke Cirebon, Kuningan. Serius nih? Tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya dari sekarang. Ini kan cerita pengalaman yang sebelumnya kan? Oh iya. Akhirnya kebuka juga di sini ya. Sebelumnya. Jujur gue jarang untuk pulang kampung ke Cirebon dan Kuningan. Terakhir itu mungkin hampir sama kayak lu. Tapi gue gak sesering lu untuk pulang kampung. Bahkan gue inget itu sampai nikahnya
apa nih, tante gue kali. Adanya ibu gue berarti tante kan? Iya. Ya, tante gue itu masih SD, tapi lupa kelas berapanya. Nah itu terakhir gue pulang kampung sekeluarga. Nah setelahnya gue nggak pernah pulang kampung lagi tuh Ki, SMP, SMA gitu. SMA kayaknya pernah di satu kali, tapi gue lupa deh itu beneran pulang kampung SMA atau kapan gitu. Nah semenjak terakhir setelah gue menikah, kan gue sering cerita gitu ya ke istri gue, punya kampung di Kuningan Cirebon gitu kan. Ini tuh siapa Gi? Yang di Kuningan tuh bapak lo apa ibu lo? Nenek gue dari ibu gue. Oh, oke. Waktu itu jadi ceritanya masih ada nenek Gi. Sebenarnya nenek masih tinggal di Jakarta, kayak ngerintis usaha gitu. Tapi kadang dia kalau misalnya udah terlalu lama dikasih ke anaknya yang agak paling muda, terakhir buat jaga usahanya, tapi dia ngurusin rumah di kampung itu. Nah semenjak peralihan itu nenek gua agak lama tuh di Kuningan Cirebon kan. Jadi kadang kalau misalnya beberapa tahun pas Lebaran, jadi semua keluarga besar tuh kadang suka urunan buat bisa pulang kampung ke sana. Tapi sampai 5 tahun terakhir lah, nggak semuanya. Kadang cuman anaknya keberapa yang ke sana. Nyokap gua kadang nggak harus Lebaran tapi ke sana karena ya pengen ngunjungin ibunya aja kali ya. Nah setelah menikah itu gue punya inisiatif aja gitu kan, kadang udah lama pengen ngenalin kampung gue ke istri gue. Karena kan dia lahirnya di Jakarta, di bini lo. Iya, Ami tinggal di Depok, nggak punya kampung, adanya kota. Jadi kalau Lebaran tuh pulang kota, betul, bukan pulang kampung. Betul. Semenjak nikah ya akhirnya aku punya kampung katanya, tapi nggak tahu kapan pulang kampungnya katanya. Ya udahlah, itu nanti aja kata gue teh kan. Karena waktu itu emang pas Lebaran gue nggak dapet cuti beberapa tahun terakhir, jadi belum ada sempet untuk mudik gitu kan, apalagi sama keluarga besar. Ya udah, gue mudiknya setelah Lebaran. Oh, ini rencana lu buat tahun ini? Waktu itu. Jadi karena gue belum punya momen Lebaran, ya udah deh nanti aja kalau misalnya udah agak senggang, kita kesana dah gitu, main gitu, hitung-hitung mudik gitu kan. Akhirnya terrealisasi tuh Ki. Gue mudiknya setelah Lebaran. Pulang kampungnya setelah Lebaran, boleh dong pulang kampung. Boleh, karena masih ada masa cutinya kan. Iya, kalau mudik kan identik sama Lebaran nih. Kalau pulang kampung mah kapan aja. Iya benar. Kayak 3 bulan sekali lu. Iya benar sih, benar. Iya, Anggi masuk. Waktu itu tuh gue pulang kerja siang sebelum cuti, maksudnya cutinya misalnya dari hari Senin sampai Jumat. Nah, Minggu gue masuk siang, gue langsung gas tuh, langsung ke Kuningan, naik motor. Edan. Serius, gue naik motor. 4 jam lo nyampe sana? 4 jam. 4 jam. Ya? 4 jam. Gue bilang, tahu lagi gue. Mau naik bus apa mau naik motor nih? Tapi sih kayaknya serunya naik motor nih gitu ya. Kata si Ami. Enggak, kata gue, ngomporin kan. Seru nih kayaknya kalau naik motor gitu, perjalanannya asik aja gitu, jalan belum pernah. Gue juga pengen ngerasain kan. Karena yang gue cerita tadi kayak SD, terus SMA, gue tuh kalau pulang ke sana naik travel Ki, yang kata lo ketengan sama ini mobil kan. Tapi gue nggak sewa mobil bareng-bareng, karena jatuhnya kan beda-beda. Ada tuh kenalannya keluarga emang travel sono di Jakarta. Kadang sering kayak gitu. Tapi kayaknya gue bosen gitu kan naik travel, kita motoran aja gimana gitu. Ya udah gas, malam gas langsung nyampe subuh. Terus lucunya gini, pas kan gue nggak bilang ke nyokap gue nggak bilang ke nenek gue langsung kucuk-kucuk depan rumah. Itu sih goblok sih emang. Emang anaknya seneng begitu aja gitu. Kucuk-kucuk depan rumah jam 7, ketok-ketok siapa dibilang katanya ya. Ibu kan kalau nenek kan manggilnya si keluarga gue tuh nenek, bukan nenek, ibu. Iya. Ibu, ada si Anggi dari Bogor katanya di sini main. Kaget nih ibu gue. Si Anggi ngapain sih? Ngapain gitu? Anjir, ditanya lagi ngapain. Gila. Udah berencana, udah diem gitu ya. Malam-malam berangkat, udah nyampe sono ngapain lu di sini? Mungkin karena kaget Ki. Ngapain sih Anggi gitu? Gak bilang gitu kan, kaget. Untungnya ada gitu kan, takutnya nggak ada. Gue juga udah wanti-wanti. Kalau misalnya ibu nggak ada di rumah, kita kemana aja gitu, ke kota gitu ya, nyewa hotel jadinya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mah nyampe dulu aja gitu kan. Soalnya gue patokannya, gue cuma tahu ke rumah nenek gue itu
balai desa. Oh. Jadi gue nge-mapnya cuma situ doang. Di mata gue, memori masa kecil gue tuh ingetnya ada balai desanya doang. Jalannya tapi gue nggak tahu. Nah, terus akhirnya nyampe gimana? Pakai map. Oh, nyampe balai desa itu. Iya, udah balai desa? Udah, gue tahu gangnya, nggak jauh. Misalnya ini balai desa. Oh, nggak ada yang berubah? Jalannya lebih rapi. Oh, balai desanya nggak berubah. Oh, balai desanya. Iya. Balai desanya nggak berubah ya. Udah berapa tahun tuh, Gi? Lama sih. Di Puger, Ki. Maksudnya bentuknya sama. Misalnya ada gapura. Aduh, masuk lagi nih kritikan. dulu agak catnya kusam, sekarang dirapihin. Oh, tapi bentuknya masih sama. Cuma catnya aja ya. Udah nggak jauh lah dari misalnya ini balai desa, di situ rumah nenek guanya. Iya. Ya akhirnya ketemu, akhirnya sampai gitu kan, dengan bersusah payah. Gue coba mengingat-ingat jalan, kayaknya gue pernah lewat sini waktu kecil gitu. Tapi apa bener ya? Gue salah ya. Gue bilang lanjut aja tuh sampai tujuan. Tapi akhirnya sampai, ya udah, cuman beberapa hari doang, kayak 2 hari singgah sambil ngenalin gitu di sekitar sini. Dan gue juga ngalamin yang tadi lu alamin. Apa gitu. tuh? Lu dikenalin dari bapak lu gitu. Oh iya. Jadi pas gue tanya itu, gue lupa sih soalnya dulu kecil sering main katanya gue di samping rumah nenek gue. Iya biasa gitu. Kamu dulu sering main, kamu dulu saya gendong gitu ya. Soalnya bentukannya udah berubah Ki, rumahnya Ki. Oh, gue gitu. nggak kenalin dulu, maksudnya kayak bilik bambu kayak gini lah, sederhana gitu. Sekarang udah megah gitu, ada warung. Gue nggak tahu itu siapa. Gue belanja dah ke warung. Anaknya Bapak Oman katanya. Lah, iya Bu, iya. Sendiri sih sama istri gitu. Oh udah nikah gitu? Enggak sih. Oh enggak, kirain. Oh udah gede ya gitu ya. Goblok. Terus sambil apa kayak ada suami istri gitu kan, yang lainnya bapaknya gitu maksudnya. Istrinya. Terus bapaknya pas gue udah beres, gue sambil ngedengerin. Iya anaknya si Oman udah gede banget ya katanya. Dalam hati gue dikenal karena bapak gue bilang. Bu itu siapa Bu? Gue bilang. Depan itu yang dulu kecil suka main gitu. Emang iya ya? Lupa. Iya pasti lupa lah. Gila. Dulu aja ini dulu ada naik pohon di sini atau yang kencing atau mana inget gua masih kecil. Suka aneh aja. Tapi jadi kayak nostalgia kan jadinya. Ya gue jadi nyeritain apa yang tadi lu bilang gitu, dengan siapanya kesana tuh jadi kayak ada cerita baru gitu kan. Nenek gue nyeritain ke istri gue dulu di sini gini, nyeritain aja, gue seneng aja ngeliat dengernya gitu kan. Jadi gue juga kayak nostalgia bareng. Udah katanya kalau, dan momen yang paling gue seneng tuh ketika nenek gue bilang ke istri gue, udah sekarang Ami punya kampung, kalau kemana-mana lewat sini bisa mampir. Singgah. Karena kan nenek gue kan tahu ya Ami sering naik gunung. Kan dari Kuningan tuh kan deket sama Gunung Ciremai. Oh iya. Waktu itu pernah, gue pernah nawarin situ aja kalau mau gitu. Nanti kalau sambil naik gunung ke sini mampir aja ke rumah nenek gitu. Kayak udah kayak Tony Stark ke Spider-Man, kamu sudah diresmikan jadi Avenger gitu. Ami tuh digituin, disematkan kamu udah punya kampung. Lucu banget gue bilang dalam hati. Itu sih cerita gue. Iya. Benar sih. Jadi tapi kalau tahun ini mudik gak nih? Tahun ini mudik. Tahun ini pulang kampung gak lo? Pulang kampung tapi nggak tahu kampung siapa. Lah? Kampung orang. Lah? Gimana dah? Kan nenek gue sekarang di rumah gue. Nenek lu di rumah gue sekarang. Nenek lu di rumah lu? Iya, ada di Bogor. Oh, yang di Cibanteng itu? Iya, di Cibanteng yang tadi gue cerita di Kuningan. Sekarang lagi di rumah Terus Bogor. Terus lu ke Kuningan nanti? Sekarang nggak ke Kuningan. Lah kemarin? Kampungnya ke Bogor kayaknya. Karena dulu nanya, sekarang pulang kampung nggak? Kalau ke Kuningan enggak. Oh, terus jadi sekarang lu nggak ke Kuningan tahun ini? Enggak, karena ibu gua nenek gua udah di Bogor. Jadi sekarang lu cuma ke Bogor doang? Ya, kayaknya pulang ke Bogor dulu. Jadi keluarga besar ke Bogor. Jadi lu bakal mudik ke tempat lahir? Nah gitu ya? Bakal pulang kampung ke tempat lahir ya? Enggak juga sih. Kalau secara entitas untuk keluarga, ya itu juga kampung, Ki. Iya makanya. Bener dong, nggak salah dong pulang kampung. Iya. Ya udah kita sematkan pulang kampung ke tempat lahir berarti ya. Iya bener kan ke tempat lahir kan. Jauh, Ki. Pulang kampung ke tempat lahir gua. Emang lahir lu di mana? Di Kuningan gua. Emang iya? Iya. Oh, lu lahir di Kuningan? Iya, kan iya sih. Kuningan. Oh iya? Oh gua nggak tahu lagi gua. Numpang gedenya di Bogor. Oh iya. Oh gua nggak tahu sih. Cuman lahirnya di sono gua. Oh. Sebenarnya anak sono berarti gua ya? Di sini. Gua baru tahu gua. Iya, gua belum bilang ya. Sorry agak panjang, balik lagi ke itu. Lampung. Jadi pantai yang di depan rumah dulu tuh katanya dulu itu mau ada pembangunan ke sana.
gitu. Mau Wisata. infrastruktur pembangunan wisata dari caleg lah katanya gitu. Dari caleg, ini gue dapat cerita dari orang sana ya. Oke. Gitu. Dari caleg sana, terus tidak terpilih. Oh. Akhirnya terbengkalai. Ya sudah, jadinya seperti itu. Seperti Jadi tidak asing ya. iya. Di mana-mana sering Iya. terjadi kayaknya. Di mana-mana sering terjadi. Jadi jembatan dermaganya udah jadi. Oh. Jembatan dermaga udah jadi udah ada yang panjangnya itu loh ke laut gitu udah ada. Menjulang ke laut. Tapi karena tidak ada perawatan jadi tuh udah belang bentong aja tuh. Jadi pijakan kakinya udah nggak ada aja. Jadi cuma rangkanya doang. Gitu. Yeah. Jadi waktu pas di tahun 2013 gua kesana itu masih ada pijakan kakinya. Gua masih bisa fotonya sampai ujung. Oh. Nah, waktu pas 2018 gua kesana udah nggak ada kok tuh. Udah nggak ada tuh pijakannya. Jadi kita nggak ada yang bisa foto. Jadi nggak ada foto sama sekali di situ tuh. Tadinya pengennya ngebandingin gitu ya. Ternyata benar-benar terbanding. Lucu banget. Oke, cukuplah apa ya pembahasan ataupun pengutaraan tentang mudik. Intinya sih kita bakal mudik ya. Ya. Di tahun ini. Mudik sih Ki. Pulang kampung. Pulang kampung, maaf. Duh, gue suka lupa. Itu pokoknya cerita. Even lu pulang ke Cibanteng juga lu pulang kampung. Iya bener sih. Iya bener. Pokoknya itu cerita pulang kampung kita berdua gitu ya, yang bisa diutarakan di episode terakhir season Ramadan ini. Yes. Gitu. Jadi gimana kalau cerita kalian? Bolehlah cerita-cerita di kolom komentar di bawah, di IG juga boleh gitu kan ya. Jadi mohon maaf juga kita nggak bisa upload di di Idul Fitri nanti gitu ya. Dan kita ngucapin selamat berpuasa dan juga minal aidin wal faizin ya. Iya betul. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya.